kembali lagi di acara Gaya Ceria. Tunjukkan bakatmu tentunya di TVRI Kalimantan Timur. Nah, sekarang teman-teman sahabat ceria, kita akan menyaksikan Alia Atika yang akan membawakan cerita tentang hukuman Pak Toha. Silakan. Leleng, leleng, utan along, leleng, leleng, utan along, leleng, 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 utan along, leleng, leleng, utan along, leleng. Para utan along sedih karena enggang sahabatnya telah pergi. Sebab hutan sudah mulai gundul. Nah, teman-teman, penasaran kan dengan kelanjutan ceritanya? Tapi sebelumnya jawab dulu salamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Atikoh. Saya siswa kelas 3 SD 001 Samarinda Ulu. Kali ini saya akan menceritakan sebuah kisah dengan judul Hukuman untuk Pak Toha. Cerita ini diangkat dari buku 20 Cerita Kak Awam Prakoso yang diterbitkan oleh Kampung Dongeng Indonesia. Nah, mari dengarkan ya ceritanya. Di sebuah desa di pinggir hutan, seorang petani bernama Pak Toha berkebun semangka. Karena lahan garapannya sempit, ia merasa hasil panennya terlalu sedikit. Ya Tuhan, padahal aku kan ingin jadi orang kaya, ujar Pak Toha. Pak Toha berpikir keras untuk meningkatkan penghasilannya. Ketika Pak Toha memandang hutan, tiba-tiba muncul ide untuk menebang pohon di sana. Hahaha, aku tahu jawabannya. Hutan kan tidak ada yang punya. Aku akan berkebun di sana. Pak Toha pulang ke rumah, lalu menyiapkan kapak dan parang untuk menebang pohon di hutan. Tapi istrinya melarang. Jangan Pak, hutan kan milik semua orang. Hewan dan binatang juga membutuhkannya. Kalau Bapak menebang pohon, akibatnya akan sangat buruk Pak. Sudahlah Bu, Bapak berangkat. Pak Toha tidak peduli dengan nasihat istrinya. Dia berangkat sendiri ke hutan dan mulai menebang semua pohon. Saat Pak Toha membakar semak belukar, semua hewan penghuni hutan bersedih. Mereka sudah tidak nyaman karena hutan sudah mulai gundul. Pak Toha mulai menebar benih. Sebentar lagi aku akan jadi orang kaya, ujar Pak Toha sombong. Hari berganti hari, bulan berganti bulan. Musim kemarau pun menjadi musim hujan. Pak Toha sukacita menyambutnya. Alhamdulillah, akhirnya hujan turun juga. Aku tak perlu susah-susah menyiram tanamanku. Kebunku akan subur dan segar. Tapi tahu tidak teman-teman, curah hujan sangat derasnya. Hingga berhari-hari air dari langit turun ke tanah dan rumah-rumah penduduk. Tak
ada lagi pohon-pohon yang menyerap hujan. Semakin lama, air semakin banyak hingga masuk ke rumah warga. Banjir! Banjir! Tolong! Air di mana-mana. Rumah warga sudah digenangi air. Pak Toha mulai khawatir karena rumahnya pun tak luput dari air. Kenapa sekarang banjir ya, Bu? Jangan-jangan karena Bapak menebang pohon di hutan. Sekarang bagaimana, Pak? Apa yang harus kita perbuat? Lalu Pak Toha mengajak istrinya mengungsi ke balai desa. Hiruk pikuk sudah terjadi di balai desa yang terletak di atas bukit. Orang-orang nampak cemas. Hutan kita gundul sekarang, kata warga. Siapa sih yang tega menebanginya? Mendengar percakapan itu, Pak Toha sedih. Ia menyesali perbuatannya. Tapi penyesalan tidak ada gunanya. Tamat deh ceritanya. Pesan dari cerita ini adalah jangan menebang pohon sembarangan agar lingkungan kita tidak banjir. Juga jangan membuang sampah sembarangan ya. Cukup biawan di dalam panci akan diambil untuk dimakan. Cukup sekian teman-teman. Alia pamit, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.